persaingan dan posisi pasar juga kita harus lakukan analisisnya gitu ya. Jadi kita bisa lakukan yang paling simpel itu dengan analisis SWOT atau strength, weaknesses, opportunity, and threat. Jadi kita ini berbicara tentang kelemahan, peluang, ancaman tentang perusahaan tersebut di pasar Indonesia. Lalu kita juga bisa melihat dari market share-nya. Jadi pangsa pasar perusahaan di Indonesia tuh gimana sih kalau dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya di local market atau di Indonesian market. Nah yang terakhir, tantangan lokalnya gimana? Hambatan apa nih yang dihadapi? Seperti misalkan perusahaan lokalnya gimana nih di Indonesia? Persaingannya gimana? Birokrasinya gimana? Dan perubahan regulasinya seperti apa di pasar Indonesia? Dan untuk inovasi dan teknologi silakan Bu Shirley. Ya, jadi tadi sudah disampaikan gitu ya, bagaimana kita memasuki pasar, ada strategi bisnis dan operasional, dari kinerja keuangannya juga, dampak ekonomi dan sosial, ada persaingan di situ, posisi pasarnya juga kita harus lihat. Ya, selain itu kita juga harus melakukan inovasi dan teknologi, di mana setiap produk itu harus ada pengembangan. Inovasi produk atau layanan disesuaikan untuk pasar, yaitu pasar di Indonesia. Kemudian transformasi digital. Ini sudah era teknologi ya, jadi sudah saatnya memang kita menggunakan digitalisasi. Jadi bagaimana perusahaan mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan layanannya. Kemudian maka di setiap perusahaan itu ada yang namanya research and development. Investasi dalam penelitian dan pengembangan di Indonesia ini penting. Karena again and again tadi ya, kalau untuk sustain, kita harus terus berinovasi dan menggunakan teknologi. Namun memang selalu akan ada risiko dan tantangan. Maka tadi Miss Cindy menyampaikan, kita bisa memulainya dengan SWOT ya, di mana ada strength, weaknesses, opportunity, and also threat. Nah, di sini resiko politik dan ekonomi. Jadi bagaimana perusahaan itu mengelola resiko politik, ekonomi, dan regulasi di Indonesia. Walaupun setiap negara punya regulasinya, itu bisa kita sesuaikan. Fluktuasi mata uang ini juga penting. Dampak perubahan nilai tukar itu terhadap operasi perusahaan sangat berdampak. Selain itu, ada isu lingkungan yang harus kita concern juga, di mana tantangan lingkungan yang dihadapi dan bagaimana perusahaan mengatasi masalah ini. Tadi juga bisa dengan CSR yang sudah disampaikan sebelumnya juga dengan Miss Cindy. Nah, demikian adalah faktor-faktor yang bakal kita bahas mengenai beberapa perusahaan yang kita sudah pilih untuk kita bahas di chapter berikutnya.